Dari meta timbullah mudita, dari meta timbullah karuna. Ibu bapak dan saudara sekalian, tetapi ada sesuatu yang harus kita kembangkan. Tidak cukup dengan mengembangkan meta yang akan mempunyai dampak. Meta mengendalikan diri. Kadang-kadang kan, terutama yang masih muda kan sulit. Aduh sulit bantu bagaimana toh mengendalikan diri itu. Itu kan usia muda itu kan dorongan energi, dorongan semangat. Iya, kalau sudah tua ya loyo ya. Tapi apakah dorongan semangatnya itu harus menjurus kepada destruktif, melenyapkan kehidupan, melakukan hal-hal yang tidak mempedulikan norma hanya untuk kesenangan yang sesaat? Kan tidak begitu. Oleh karena itu, mumpung energinya masih ya prima, kalau mengembangkan meta, ya, menimbulkan kecintaan kepada semua kehidupan, akan menjadi sangat-sangat bermanfaat. Tapi ada sesuatu yang lebih berarti kalau ibu bapak dan saudara sekalian ingin meningkatkan kualitas batin, ya, kualitas spiritual. Tidak hanya perilaku, tidak hanya pengendalian diri, tapi ada sesuatu yang sangat berarti, berharga untuk dikembangkan, yang juga bisa dilakukan semua orang, tidak memandang apapun agamanya. Apakah itu? Itu adalah meditasi. Saudara jangan mendengar meditasi sebagai sesuatu yang sulit, yang leks ya. Hanya orang-orang yang spiritualis yang senang meditasi. Wah, kita ini umat biasa kayak perlu meditasi. Nah, cobalah ibu bapak dan saudara-saudara, adik-adik, jadikanlah meditasi itu bagian dari kehidupan saudara sehari-hari. Memang kita bisa meditasi terus-menerus selama kita tidak tidur, karena meditasi tidak harus dilakukan dengan duduk. Tetapi meditasi yang efektif, yang bisa meningkatkan kesadaran kita, karena kesadaran kita kan masih harus dilatih untuk menjadi kuat. Yang paling baik ya dilakukan dengan sikap duduk. Syukur kalau ibu bapak saudara sekalian mempunyai waktu 2 kali sehari, tapi paling tidak 1 kali. Meditasi itu akan sangat membantu bidang pekerjaan apapun yang sedang saudara hadapi, termasuk membantu menghadapi kesulitan-kesulitan, persoalan-persoalan emosi. Kalau saudara mengalami perubahan yang tidak menyenangkan, persoalan-persoalan emosi, itu bisa banyak terkendali kalau saudara-saudara ibu bapak sekalian suka meditasi. Persoalan-persoalan ketegangan, dan saudara bisa mendapatkan suasana yang tenang tanpa harus mencari objek-objek yang bisa mendatangkan ketenangan. Saya balik saja ya. Apa yang diberikan oleh meditasi, apa yang dijanjikan, apa yang dihasilkan oleh meditasi? Yang pertama, orang yang meditasi akan mendapatkan ketenangan, meskipun dengan kadar yang berbeda-beda. Pasti itu. Memang pertama kali Anda meditasi jangan mencari ketenangan, karena semakin Anda mencari ketenangan, Anda semakin gelisah. Karena cari-cari terus kan gelisah toh.
ketenangan itu akan muncul sebagai hasil meditasi secara otomatis kalau Anda melakukan latihan. Pada awal-awal Anda melakukan latihan, yang terjadi adalah pemberontakan, bukan ketenangan. Karena panca indera dan pikiran kita itu senang jalan-jalan terus, termasuk waktu kita tidur. Oleh karena itu pada waktu diminta bermeditasi, berontak dia. Tetapi kalau meditasi Anda mulai maju, akan timbullah ketenangan. Dan ketenangan itu bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi namanya jana, tapi kita tidak usah cari ke sana lah, susah ya. Dan hasil yang kedua adalah pandangan terang, atau ya kebijaksanaan ya, pencerahan spiritual lah begitu ya. Nanti pandangan terang, Anda yang tidak mengerti dikira yang matanya rabun menjadi awas gitu. Ya, pencerahan spiritual. Jadi ada kebijaksanaan yang muncul hasil dari meditasi, bukan dari membaca, bukan dari mendengar. Ibu bapak saudara sekalian, Bante, kalau saya tidak sedang meditasi, kadang-kadang saya merasa tenang sekali beberapa saat, beberapa detik atau 1-2 menit. Aduh, wah kalau begini ini saya duduk, wah rasanya kok tenang, enak. Apakah itu bukan ketenangan? Nanti dulu, memang itu ketenangan, tapi ketenangan itu adalah ketenangan karena panca indera dan pikirannya mendapatkan makanan yang cocok ya. Menurut agama Buddha ada 6 indria: mata, telinga, hidung, lidah, badan, sekujur badan kita. Ini sering disebut panca indria. Agama Buddha menyebutkan landasan dalam. Tetapi ada satu lagi, pikiran. Keenam-enamnya ini mempunyai objek, sasaran yang berbeda-beda. Sasaran mata adalah bentuk-bentuk. Sasaran telinga adalah suara. Sasaran hidung adalah bau. Sasaran lidah adalah rasa. Sasaran badan adalah sentuhan. Apa saja yang bisa disentuh. Sasaran pikiran apa? Apa saja. Kalau mata kita ditutup, kita hanya bisa mendengar suara yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan. Tidak bisa menangkap bentuk-bentuk, termasuk warna, apa ya, model itu. Telinga tidak bisa melihat. Demikian juga mata. Kalau telinga disumbat, mata kita tidak bisa mendengar. Kalau telinga juga tidak aktif, tidak ada bau yang dibau yang tajam. Tapi pikiran tidak akan berhenti. Pikiran kita akan jalan terus, memikirkan kenangan-kenangan yang lalu, ingatan-ingatan yang lalu, atau cita-cita, keinginan yang akan dilakukan. Dalam bahasa Palinya ini disebut dhamma dengan D kecil. Dhamma artinya segala sesuatu. Mengapa kita menderita, mengapa kita gelisah? Kalau salah satu dari panca indera dan pikiran ini dapat makanan yang tidak cocok. Matanya melihat yang tidak disenangi, teman-teman yang tidak disukai, barang-barang yang tidak disukai, wah, gelisah.
dan tidak bisa menghindari ya, timbul ketegangan, timbul marah. Demikian juga suara-suara yang tidak menyenangkan. Kalau suaranya menyenangkan, wah baik hati kamu ya, ya pandai. Tapi kalau suaranya itu wah sengit, semprul gitu, wah ya gelisah ya. Demikian juga kalau hidungnya membau bau-bauan yang harum, tapi kalau membau bangkai, membau WC yang gak disiram itu, wah ya timbul kegelisahan. Apalagi duduknya di kereta api dekat WC, waduh, pindah tidak bisa, WC-nya pintunya rusak lagi, wah satu malam penuh, waduh, menderita saya Bante, menderita ya. Demikian juga rasa yang tidak enak, sentuhan yang tidak menyenangkan, ingatan-ingatan ya, ingatan-ingatan yang tidak menyenangkan, gelisah. Tetapi kalau mata, telinga, hidung, lidah, badan, pikiran ini mendapatkan sasaran yang cocok semua, duduk di tempat yang menyenangkan, pemandangannya bagus, ditemani teman-teman yang menyenangkan, mendengar suara-suara yang musik-musik yang enak, yang cocok, membau bau-bauan yang enak sambil makan ya, duduk di tempatnya yang empuk, nostalgia, wah tenang Bante kalau begini saya, wah enak ya. Sesungguhnya itu bukan ketenangan yang mempunyai nilai tinggi. Itu karena panca indera mendapatkan sasaran yang cocok semua. Kalau salah satu misalnya tidak cocok, timbul kegelisahan. Meskipun rasa lega, rasa nyaman itu tidak bisa bertahan lama ya. Apakah di dunia ini yang kekal ya. Nah, orang meditasi matanya ditutup, tidak melihat apa-apa, telinga mendengar tapi tidak ada perhatian, hidung ya tidak membawa apa-apa. Orang meditasi tidak usah pasang hio, pasang dupa, tidak usah. Apalagi kalau dupa sak gubok dipasang semua, wah malah pedes nanti ya. Lidah tidak makan, badan tidak menyentuh apa-apa, pikiran memperhatikan objek meditasi. Jadi praktisnya panca indera dan pikiran ini sasarannya direduksi sampai minimal sekali. Awalnya memang berat, karena panca indera ini sangat-sangat ganas, sangat-sangat ganas. Wah, pemandangan di depan itu kok bagus ya, indah. Coba terus-terusan lihat, bosan juga ya. Dan ingin melihat yang lain, ya, demikian juga suara, demikian juga apa yang kita bau. Nah, waktu meditasi ini diminimalkan. Memang tidak bisa dihentikan, tapi diminimalkan. Karena dia menjadi minimal, tidak banyak tingkah ya, tidak banyak sasaran, maka akan timbullah ketenangan. Nah, ketenangan yang timbul itu adalah ketenangan hasil dari kesadaran murni, bukan ketenangan kenyamanan karena panca indera dan pikiran mendapatkan makanan yang cocok. Nah, kalau saudara mempunyai kebiasaan memasukkan meditasi di dalam aktivitas kehidupan saudara sehari-hari, menjadi program, menjadi bagian dari hidup saudara sehari-hari, saudara bisa menikmati ketenangan tanpa harus memberi makanan kepada panca indera dan pikiran yang cocok semua. Apa toh cocoknya badan ini, apa toh? Tidur yang lama-lama enak. Apa toh cocoknya telinga ini lagu-lagu yang saya suka? Apa toh cocoknya mata ini ya, film
televisi yang saya suka? Apa cocoknya bau-bauan tertentu? Apa cocoknya lidah ini ngemil gitu? Itu begitu salah satu tidak cocok, ya gelisah. Gelisah untuk apa? Untuk cari yang lain yang cocok, supaya bisa cocok terus-menerus. Dan kita mencari terus karena berubah terus begitu. Kalau suatu ketika nanti timbul masalah, kita tidak bisa mencari yang kita cocok, wah timbul ketegangan itu. Satu kos dengan teman yang tingkah lakunya nggak suka gitu ya, tutup pintu ya duar, suaranya berawoan itu, wah, masang radio apa sampai tengah malam nggak dimatikan, wah, masuk kamar mandi bau nggak disiram pakaiannya yang, wah ini semua tidak menyenangkan ya. Tidak ada ketenangan, penderitaan, dan mau pindah tidak bisa segera, harus cari tempat yang baru. Jadi panca indera itu menuntut, dan selera panca indera itu makin lama makin tinggi. Kalau dulu misalnya ya makanan begini saja di tempat yang ini sudah nyaman, nanti kalau gajinya sudah besar cari tempat yang lain, Jadi hal-hal yang dulu bisa membuat senang sekarang tidak bisa lagi membuat senang. Dia menginginkan volume yang bertambah, ya, jenis yang berbeda-beda, yang rumit-rumit baru merasa happy. Dulu tinggal di rumah yang sederhana begini, wah sudah lebih dari cukup, tidak bocor, ada karpetnya. Suatu ketika nanti, begini tidak menyenangkan, apa ini ya? Kemudian ukurannya menjadi bertambah. Ya memang saya tidak mengatakan itu tidak boleh, ya, itu boleh-boleh saja. Tetapi harus diingat bahwa tuntutan panca indera dan pikiran ini tidak bisa memberikan saudara puas. Itu selalu menimbulkan tidak puas sampai kapanpun. Oleh karena itu, kalau Anda bisa mencari ketenangan yang tidak berasal dari yang 6 ini, saudara akan bisa menikmati ketenangan dimanapun juga. Kalau orang tidak pernah mendengarkan Dhamma, tidak pernah tahu seluk-beluk meditasi meskipun sedikit, jauh dari pengetahuan agama, bagi mereka hanya mengenal satu dimensi. Ketenangan itu kalau panca indera dan pikiran ini tidak gelisah. Kalau salah satu panca indera dan pikiran ini mendapatkan makanan yang tidak cocok, ya timbul gelisah, tidak ada tenang, udah. Hanya itu. Dia tidak pernah berpikir alternatif yang lain. Apa ada ketenangan yang lain, yang model lain, yang datang dari yang berasal dari akses yang lain? Itu kan seperti kalau lapar ya dikasih makan kenyang, kan nggak dikasih makan ya lapar udah. Ya, itu kan sesuatu yang mekanik sekali begitu. Apakah kita tidak bisa apakah orang tidak bisa menjadi kenyang dengan cara yang lain, tidak harus dengan makan? Oh ya tidak bisa, ya lapar ya harus kasih makan ya kenyang. Ya simpel sekali. Kenapa kita gelisah? Karena panca indera dan pikiran kita ini terganggu. Kalau panca indera dan pikiran ini pada satu saat tertentu semuanya keturutan sesuai dengan selera, mungkin 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit, aduh nyaman, tenang. Tetapi itu ketenangan yang rendah, karena panca indera tidak terusik oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi ada ketenangan dengan ukuran yang lain. Kalau panca indera ini minimal, ya, tidak mendapatkan makanan, pikiran juga diam,
Dan bagaimana pikiran supaya diam? Supaya diam, pikiran harus diberi sasaran, diberi objek. Dan objek ini harus diperhatikan. Apakah syarat orang bermeditasi? Syarat orang bermeditasi harus ada perhatian. Perhatian itulah yang membuat, yang menyebabkan terjadinya meditasi. Kalau orang mau bermeditasi tidak ada perhatian, tidak mungkin bisa bermeditasi. Undang-undang dasar orang meditasi pasal 1 ayat 1 adalah perhatian. Nah, kalau nggak memperhatikan sesuatu namanya bukan meditasi, ngelamun. Oleh karena itu undang-undang dasarnya orang meditasi pasal 1 ayat 1 perhatian. Sering dikatakan kesadaran. Ya, memperhatikan apa ya? Mungkin naik turunnya perut atau nafas atau kalimat-kalimat meta, semoga semua makhluk berbahagia. Dia harus memperhatikan sesuatu. Ya, saya menggunakan bahasa Indonesia saja, kalau bahasa Pali nanti sulit. Kalau mau bahasa Pali ya boleh, ini adalah sati bahasa Palinya. Kadang-kadang diterjemahkan kesadaran, kadang-kadang diterjemahkan kewaspadaan, tapi perhatian mungkin lebih cocok. Ya, bahasa Indonesia nggatekke, nggatekke sesuatu. Kalau nggak mau ngematke, nggak mau nggatekke, nggak bisa meditasi. Itu syarat orang meditasi, memperhatikan sesuatu. Nah, kalau pikiran tidak diajak memperhatikan sesuatu, pikiran tidak bisa diam. Meskipun mata, telinga, hidung, mulut dikurangi pekerjaannya, pikiran muter. Apalagi tingkah lakunya pikiran dibandingkan dengan ucapan dan perbuatan itu lebih ganas. Siapa berani maki-maki seenaknya sendiri ya? Siapa berani melakukan sesuatu seenaknya sendiri? Tetapi siapa berani berpikir seenaknya sendiri? Wah, biasa Bante. Pikiran kita ini seenak kita sendiri. Kadang-kadang kuat sekali membunuh apa, mau ini mau itu. Ya, meskipun tidak pernah diucapkan, tidak pernah dilakukan, wah, pikiran kita itu sangat liar dibandingkan ucapan dan perbuatan kita.